Halo warga desa, bertemu lagi dengan aku Hoirul Amri di channel Vector Kades, channel yang membahas tentang tips, review, dan juga tutorial soal desain. Kalau kalian baru aja mampir di channel ini, silahkan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian untuk channel tentang desain seperti Vector Kades ini. Udah? Mantap! Hari ini kita akan membahas tentang tren desain grafis di tahun depan atau di tahun 2021. Nah, kira-kira gimana ya tren desain di tahun depan? Apakah akan sama begitu dengan tren yang sebelumnya? Atau jangan-jangan ada tren-tren baru ataupun yang mungkin akan mengganggu eksistensi tren yang sudah ada sebelumnya? Oke, kalau begitu kita mulai. Tren desain memang selalu muncul dan dibahas oleh berbagai desainer di seluruh dunia begitu ya. Setiap tahunnya biasanya akan dibahas dan direkap begitu ya. Tren apa sih yang kira-kira diprediksi akan menjadi tren begitu di tahun berikutnya. Nah, seperti biasanya aku pun juga sudah mengumpulkan beberapa tren-tren yang menurut aku akan bersinar begitu di tahun depan berdasarkan pengamatan aku di akhir-akhir tahun 2020 ini. Jadi ada beberapa tren yang menurut aku baru muncul begitu ya. Dan ada juga yang memang meneruskan tren dia yang sebelumnya di tahun 2020 ini. Jadi apakah tren tersebut? Kita langsung aja ke tren yang pertama. Tren yang pertama adalah 3D design ya, atau desain 3D. Jadi beberapa bulan terakhir aku perhatikan banyak desainer-desainer terutama yang bisa bikin 3D gitu ya, yang membuat 3D. Itu mereka mulai menunjukkan tariknya dengan membuat desain karakter 3D yang memiliki menurut aku ciri khasnya kayak gimana ya? Dia menggunakan warna-warna yang lembut tapi dengan karakter yang juga lembut begitu ya kalau kita perhatiin. Nah, aku ada beberapa kali ketemu sama jenis desain 3D ini. Salah satunya adalah ada Facebook ya. Kemudian juga aku sempat ngecek juga ada iklan gitu ya yang nggak sengaja aku lihat di YouTube. Jadi ada salah satu layanan antar makanan begitu ya di Indonesia. Mereka menggunakan karakter 3D ini teman-teman. Jadi menurut aku tren desain 3D ini akan menjadi salah satu primadona bagi desainer terutama yang ingin belajar desain 3D, karena menurut aku ke depan ya akan menjadi tren yang akan banyak diikuti oleh para desainer. Jadi buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi pelan-pelan begitu ya belajar desain 3D, insya Allah nggak akan sia-sia begitu ya. Yang kedua adalah mengambil inspirasi dari alam. Nah, di 2021 ini aku mengamati bahwa banyak desain-desain yang mulai menggunakan inspirasi dari alam, entah itu dia menggunakan daun-daunan untuk ornamen-ornamen dari desainnya atau bahkan dijadikan sebagai elemen utamanya. Aku banyak sekali menemukan desain-desain yang banyak menggunakan inspirasi dari alam. Nah, buat teman-teman yang juga ilustrator misalkan gitu ya, yang suka menggambar bentuk-bentuk yang ada di alam, misalkan daun, pohon, gunung atau semacamnya gitu ya. Itu menurut aku diteruskan aja karena kayaknya akan menjadi sebuah tren di 2021. Yang ketiga adalah minimalis. Nah, ini sebenarnya minimalis ini adalah sebuah tren bukan hanya untuk 2021 ya, tapi di tahun-tahun sebelumnya seperti di 2019 kemudian 2020 tren minimalis ini menjadi sejak 2019 memang menjadi primadona bagi para desainer, yang dimana tampilannya yang bersih begitu yang minimalis tapi tetap enak dilihat gitu ya, dengan dominan warna putih atau menggunakan dominan warna-warna solid. Jadi menurut aku untuk tren desain minimalis akan terus digunakan oleh para desainer dan akan terus menjadi tren hingga mungkin di 2021. Nanti kita akan lihat apakah di 2022 nanti tren minimalis ini akan tetap digunakan atau jangan-jangan ya mungkin ada tren yang akan menggantikan dari tren minimalis ini. Selanjutnya yang keempat adalah bentuk dasar. Setelah aku perhatikan ya, banyak sekali desain-desain yang akhir-akhir tahun ini menggunakan bentuk-bentuk dasar sebagai desainnya.
Jadi bentuk-bentuk dasar ini ya seperti lingkaran, kotak gitu ya, atau juga segitiga, ataupun bentuk bintang, kemudian segi 5, segi 6, dan bentuk-bentuk dasar lainnya. Nah, menurut aku bentuk-bentuk dasar ini akan terus digunakan juga oleh para desainer dan menjadi tren juga. Karena kita lihat sendiri banyak, kalau teman-teman perhatiin, itu desain-desain di sepanjang 2020. Desain yang geometris lah kalau aku sebut gitu ya, menggunakan bentuk-bentuk geometris. Aku sendiri pun juga sering pakai gitu ya, karena ya pertama penggunaannya simple, kita nggak terlalu sulit juga dalam membuatnya begitu ya, karena tinggal mengambil bentuk dasar dari bentuknya, karena di setiap software grafis seperti Adobe Illustrator atau di Photoshop ya, itu kan sudah tersedia begitu bentuk-bentuk dasar ini. Jadi tinggal kita aplikasikan saja dari bentuk layoutnya. Jadi menurut aku untuk tren desain menggunakan bentuk-bentuk dasar ini kayaknya akan menjadi tren di 2021 gitu. Yang kelima adalah brutalisme. Wah, ini namanya serem ya, brutal. Jadi sebenarnya untuk brutalisme ini adalah sebuah tren di 2020 yang lalu. Aku sempat bahasnya di Instagram aku. Silakan kalau teman-teman mau ngeceknya di Instagram aku, silakan scroll aja begitu ya. Di sana udah aku bahas tentang tren desain di 2020. Dan salah satunya adalah brutalisme ini. Jadi sebenarnya brutalisme ini adalah sebuah tren desain yang dimana mereka dibuat ya, desainnya dibuat tidak mengikuti prinsip-prinsip desain begitu ya, atau dasar-dasar dari desain. Jadi mereka membuat jadi desainnya itu dibuat dengan benar-benar out of the box lah begitu ya. Jadi tulisannya nabrak, warnanya nabrak, gambarnya itu dibuat di atas, ada yang di bawah, macam-macam. Intinya seperti kayak diobrak-abrik begitu ya desainnya. Tapi tetap enak dilihat. Nah, itu aneh juga tuh di situ. Jadi menurut aku tren desain di 2021, brutalisme ini mungkin akan terus dipakai seperti di 2020 ini. Tapi tentu saja menggunakan brutalisme ini menurut aku perlu juga ada ilmu begitu ya, soal dasar-dasar desain, prinsip-prinsip desain. Karena lagi-lagi menurut aku sebrutal apapun desain kita, menurut aku pasti tetap perlu untuk kita tahu soal ilmu-ilmu dari dasar-dasar desain. Yang keenam adalah gradasi. Nah, gradasi ini juga adalah tren yang juga di 2020 menjadi primadona, apalagi sejak Instagram mengganti logo mereka menjadi warna gradasi. Semakin banyak orang-orang yang menyukai desain-desain yang menggunakan gradasi. Jadi menurut aku gradasi akan tetap disukai seperti di 2020. Di 2021 pun mereka tetap akan menjadi salah satu primadona bagi desainer untuk digunakan. So, kalau begitu silakan aja kalau mau pakai gradasi, kayaknya tetap akan jadi tren di 2021. Oke, baiklah teman-teman, segitu aja untuk pembahasan kali ini tentang tren di tahun 2021. Kira-kira tren apa nih yang menurut kalian akan booming di 2021 selain yang udah aku jabarin tadi? Kalau kalian punya versi sendiri, silahkan aja tulis di kolom komentar. Nanti akan aku coba lihat dan aku baca, dan kita nanti diskusi juga. Baiklah, mungkin segitu aja. Silahkan share kepada teman-teman yang lain agar bisa tahu juga soal tren desain di 2021 nanti. Kemudian jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Peter Kades. Terakhir, aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Tren desain memang oke, ulang lagi.